Selamat sore dan salam sejahtera. Kita akan membahas kembali kisi-kisi soal ujian pendidikan kelas 11, di mana materi yang akan dimasukkan adalah dinamika dan keseimbangan benda tegar, elastisitas zat padat, fluida statis, fluida dinamis, kalor dan perpindahan kalor, serta teori kinetik gas. Kita langsung saja membahas contoh soalnya, tetapi ini bukan soalnya ya. Ini adalah gambaran atau kisi-kisi soal yang akan dikeluarkan, ya bentuknya kira-kira seperti itu. Seorang penari balet berputar 1 radian per second dengan kedua tangannya merentang dengan momen inersia penari 4 kg meter persegi. Jika kedua tangannya dirapatkan sehingga momen inersianya berubah menjadi 2 kg meter persegi, frekuensi putaran berubah menjadi, nah ini adalah topik tentang keseimbangan dan dinamika benda tegar. Jadi langsung saja kita bahas soalnya untuk soal nomor 1 ya. Nah, di sini adalah konsepnya bahwa momentum itu adalah kekal. Jadi momentum sudut yang pertama adalah yang kedua. Kemudian omega. Nah, di sini momentum sudut itu L ya. Maka L di sini adalah I1 dikali omega 1 tentu adalah I2 atau momen inersia yang kedua dikali dengan omega 2. Sehingga persamaannya menjadi I1 itu adalah momen inersia yang pertama, di situ adalah 4. Kemudian omega 1 itu adalah 1, lalu keadaan yang kedua adalah I2 di mana momen inersianya adalah 2 dan frekuensi putarannya adalah omega 2. Maka yang ditanyakan adalah berapa omega 2 ya, yaitu 4/2, yaitu 2 radian per second. Jadi di sini yang ditanyakan soalnya adalah frekuensi putaran berubah menjadi 2 radian per second. Kalau tadi awalnya adalah omega 1 menjadi dari 1 ke 2 naik ya omeganya, sementara momen inersianya dari 4 ke 2 turun ya. Nah, lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan linear V. Jika massa bola pejal 4 kg, maka besar energi kinetik translasi bola pejal saat menggelinding adalah, nah yang ditanyakan adalah energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi berbeda dengan rotasi. Kalau yang translasi ini kita pakai rumus setengah mv kuadrat. Maka langsung saja kita bagikan, kita kali dengan massa 4, kemudian V kuadrat itu tidak dikasih tahu, sehingga hasilnya adalah 2V kuadrat. Kemudian yang ketiga, seutas kawat sepanjang 5 meter digunakan untuk menahan beban 50 kg jika luas penopang kawat 4 mm kuadrat, maka tegangan kawat adalah, jadi kita gunakan konsep tegangan ya, T, tension atau tegangan, ini adalah force dibagi dengan area. Force-nya dalam hal ini adalah 50 mg, karena di sini adalah gravitational force, karena menahan beban ya, yaitu mg, satu-satunya daya bekerja adalah gravitasi. Dalam hal ini daya gravitasi yaitu 50 dikali 10, langsung saja 500 Newton dibagi dengan areanya yaitu 4 mm kuadrat, kita pangkat minus 6 ya ke meter kuadrat, sehingga 500 dibagi 4 ini adalah 125 ya kali 10 pangkat 6 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ini adalah tegangan kawat. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Jika kawat 2 meter saat diberi beban 4 kg ternyata bertambah panjang 1 cm, maka regangan kawat adalah, jadi yang diberitahu di sini adalah panjang kawat 2 meter saat diberi beban 4 kg.
pertambahan panjang 1 cm, maka regangan yaitu E ini adalah perbandingan antara delta L pertambahan panjang kawat dengan panjang mula-mula ya. Pertambahan panjang adalah 1 cm atau 1 kali 10 pangkat minus 2 kita bagi dengan panjang awal yaitu 2 dalam satuan meter dua-duanya, maka nanti ini tidak memiliki satuan sehingga 1 bagi 2 adalah 0,5, kita ubah ke dalam 5 menjadi 10 pangkat minus 3. Jadi ini adalah konstantanya. Ya, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 5. Sebuah balok kayu bermasa 4 kg dan bervolume 0,01 meter kubik dimasukkan ke dalam air. Besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya di dalam air adalah. Jadi gambaran soalnya itu adalah kayu bermasa 4 kg. Ini kayunya misalnya 4 kg bervolume 0,0 dimasukkan ke dalam air. Besar gaya untuk menahan balok agar terbenam. Jadi di sini ada gaya ya. Jadi besar gaya untuk menahan balok. Jadi ada gaya luar, ditahan baloknya agar terbenam seluruhnya di dalam air. Akhirnya maka berapa F-nya? Tentu di sini ada gravity ya. Gravitational force, kemudian di sini tentu juga ada Archimedes force atau gaya apung. Maka di sini ada 2 gaya yang bekerja ke bawah dan 1 yang bekerja ke atas. Maka yang ditanya adalah F, sehingga F adalah FA dikurangi dengan W. Nah, seperti itu. FA itu adalah gaya apung, W itu adalah berat benda. Sehingga FA di sini adalah force-nya, yaitu gaya yang untuk membenamkan benda adalah gaya apung, yaitu rho GV dikurang dengan M dikali G. Mana rho di sini adalah massa jenis cairan ya. Massa jenis cairannya adalah 1000 dikali 10 dikali dengan volumenya yaitu 0,01, kebetulan dia sudah dalam bentuk meter kubik, dikurang 4 dikali 10, yaitu hasilnya adalah 10.000 dikali 0,01 itu 100 dikurang 40 yaitu sama dengan 60 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk menahannya agar terbenam seluruhnya adalah 60 Newton. Semoga dapat dipahami. Kemudian untuk soal nomor 6. Oke. Sebuah balok kayu bermassa 3 kg dan bervolume V dikaitkan ke dasar sebuah tangki yang berisi air sehingga balok terbenam seluruhnya jika besar tegangan tali 25 Newton. Nilai V adalah, jadi ini kasusnya baloknya itu dibenamkan bermassa 3 kg dan bervolume V dikaitkan ke dasar sebuah tangki. Misalnya ini permukaan, lalu ini air. Jadi diikat yang berisi air sehingga balok terbenam seluruhnya jika besar tegangan tali T-nya adalah 25 Newton. Jadi di sini ada tension T 25 Newton yang arahnya ke bawah. Kemudian tentu ada gaya gravitasi juga yang arahnya ke bawah dan ada gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Karena Archimedes selalu ke atas. Sehingga yang ditanyakan adalah berapa nilai V volumenya. Persamaannya dulu kita W ditambah tension sama dengan Archimedes force. Ini weight misalnya adalah mass times gravity. Untuk soal nomor 6 berarti 30 ya. Ditambah tensionnya sini adalah 25. Benar ya, 25.
25 Newton sama dengan rho kali G kali V. Nah, yaitu rho-nya di sini adalah 1000 ya. 1000 dikali 10 dikali dengan yang tidak diketahui volumenya. Sehingga ini menjadi 55 sama dengan 10.000 V. Maka V volume adalah 55 per 10.000. Atau kita boleh buat menjadi 55 per 1 kali 10 pangkat 4. Ya, ini menjadi 55 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Kalau mau dalam notasi ilmiah boleh 5,5 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 4 jadi minus 3 ya, meter pangkat 3. Nah, kira-kira seperti itu. Soal yang selanjutnya nomor 7, sini saja. Sebuah kapal mengambang di permukaan laut dengan sebagian volume kapal tadi berada di bawah permukaan air. Ya, ini permukaannya. Ini misalnya kapalnya. Massa total kapal adalah 200 ton. Maka volume kapal yang berada di bawah permukaan air adalah berapa volume kapal yang berada di bawah permukaan air? Ini berapa volumenya? Nah, jadi di sini kita gunakan konsep gaya apung. Gaya apung FA adalah sama dengan berat benda atau W. Maka FA gaya Archimedes sama dengan gaya berat karena bendanya terapung. Kita mau lihat yang berada di dalam air saja ya. Maka rho GV ini tentu kita gunakan rho di sini adalah massa jenis cairan, yaitu kalau kita lihat di sini rho GV yaitu 1000 kali G-nya gravitasinya 10, kemudian V-nya itu volume sama dengan massa dari kapal ya, 200 ton itu sama dengan 1 ton 1000 kg, jadi 200.000 kali 10 pangkat 3 dikali gravity. Gravity-nya bisa dicoret ya. Sehingga volume kapal adalah 200 atau 2 kali 10 pangkat 5 dibagi 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 meter kubik. Demikian pembahasan untuk soal nomor 1 hingga soal nomor 7 ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas untuk soal nomor 8 hingga soal nomor 15. Semoga bermanfaat, silakan dipelajari. Terima kasih.